Lawan korupsi dan kejahatan terhadap lingkungan. Halo semuanya, hari ini Senarai akan kembali ke dalam podcast yang direkam pada tanggal 15 Juni. Kita akan membicarakan khusus terhadap korupsi di bidang lingkungan tentunya, dan juga bagaimana track record dari pejabat-pejabat di Provinsi Riau khususnya. Lalu juga kepala daerah yang korup ini adalah hasil dari partai politik. Itu temuan kita. Atau juga bagaimana partai politik mendorong kepala daerah yang anti korupsi. Itu dorongan kita. Dan berbagai potensi kerugian negara yang diakibatkan daripada tindakan korupsi yang sebetulnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu selama ini itu belum transparansi dan akuntabel. Selama tata kelola sumber daya alam di Riau tidak diperbaiki dan tidak dibenahi, selama itu pula korupsi akan muncul di Riau, dan itu jadi sumber duitnya para kepala daerah. Lawan korupsi dan kejahatan terhadap lingkungan. Halo semuanya, hari ini Senarai akan kembali menggelar podcast yang direkam pada tanggal 15 Juni. Kita akan membicarakan khusus terhadap korupsi di bidang lingkungan tentunya, dan juga bagaimana track record dari pejabat-pejabat di Provinsi Riau khususnya. Nah, hari ini sudah kedatangan 3 narasumber yang tentunya berkompeten dan akan menemani saya hari ini. Yang pertama tentunya ada Bang Jeffrey. Halo Bang. Halo. Oke, Bang Jeffrey tentunya dari Senarai, teman-teman. Kemudian ada Bang Tarmizi dari Fitra Riau. Halo. Sehat Bang? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Bang Made Ali dari Jikalahari. Sehat Bang? Oke, baik. Hari ini di bulan Juni, beberapa bulan lagi kita akan menuju kontestasi pemilihan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah kemarin kita telah menyelesaikan pemilihan eksekutif dan legislatif di tingkat negara, eksekutifnya. Nah, tentunya dari yang kemarin, seperti yang kita lihat teman-teman, apakah sudah ada mindset yang baru untuk kita, khususnya dari masyarakat Riau ya, mau untuk memilih pejabat itu yang bersih dari korupsi. Nah, ini akan jadi bekal untuk teman-teman pemilih di bulan Oktober nanti, mulai pertimbangan lah begitu. Bagaimana nanti kita memilih para pejabat itu. Korupsi itu sendiri teman-teman dapat diartikan sebagai bentuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang intinya untuk kepentingan pribadi, entah itu penyelenggaraannya berupa penyalahgunaan uang atau dari kekuasaan, begitu. Nah, kita langsung aja. Yang pertama saya mau kepada Bang Jeffrey terlebih dahulu dari Senarai. Dari Bang Jeffrey, saya ingin Senarai memaparkan seperti apa temuan dari Senarai itu sendiri terkait korupsi kepada pejabat daerah di Provinsi Riau khususnya. Oke. Silakan Bang Jeffrey. Oke, terima kasih Reva. Dekat saya Reva. Oke, sebelum sampai sini sebenarnya terima kasih sudah masuk dalam bagian untuk bagaimana kita menyamarakkan pilkada nanti, dan bagaimana sebenarnya kita memilih pemimpin yang anti korupsi. Jadi Senarai sejak 2011 hingga saat ini masih aktif untuk memantau dan riset dan advokasi soal korupsi yang ada di Riau. Jadi lengkap sudah sebenarnya di Riau itu, mulai dari kejahatan lingkungan, kejahatan korupsi anggaran, pencucian dan segala macam. Dan terbaru ini adalah korupsi soal kejahatan di bidang agraria. Jadi banyak belajar dan banyak riset dan banyak data yang ada di kita sendiri. Tapi kali ini kita membahas tentang korupsi yang ada di Riau. Catatan kita di Senarai bahwa korupsi di Riau itu, kepala daerah itu mulai dari level gubernur ada 3 gubernur, ada Pak Jati Jasi, Rusli Jainal, dan Anas Makmur. Jadi mereka ini ketiganya melakukan korupsi. Kalau Pak Saleh Jasi dulu
semasa dia menjadi gubernur, bagaimana dia melakukan korupsi di pengadaan barang dan jasa untuk proyek pengadaan mesin. Ini cukup baru sebenarnya, awal-awal KPK berdiri di 2006 ya, 2008. Ini yang pertama kali. Pada waktu itu sampai sidangnya diadakan di Jakarta, sampai dengan putusan dari set data yang kita dapat itu beliau dipenjara 4 tahun dan sekarang jadi sudah bebas. Dan biasanya orang-orang ini yang sudah bebas ini jadi tokoh Masyarakat ya. iya, karena dia punya kekuasaan, tapi orang banyak masih mau belajar Toko apa penuh tukang rokok kan. Karena saya sering sering lewat dari rumah beliau tuh, jadi 1 minggu itu paling tidak dia adakan buka rumah itu open house itu Open house. sering, seminggu tuh ada 2-3 kali. Dan ramai. Lama. Waduh. Jadi kau ikut Apalagi awal teman lewat aja. Ya, itu Pak Jari Jasip. Dia senior kalau nggak salah di Golkar juga. Ya, baru selanjutnya itu ada Rusli Jainal, terlibat korupsi untuk penerbitan izin rencana kerja tahunan perusahaan ATI. Semenjak waktu dia menjabat sebagai gubernur, lalu juga dia melakukan korupsi dalam pengadaan PON di 2012. Sampai dengan putusan terakhir, ini putusannya provokatif, ada sampai dia di penjara 14 tahun di tingkat pertama, di tingkat banding dia 16 tahun, sampai dengan putusan terakhir di kasasi dan peninjauan kembali dia 10 tahun. Dan juga sekarang sudah bebas sudah. Dia ini senior untuk Partai Golkar. Jadi atas Makmun ini sewaktu dia menjabat gubernur dia 2014, saat itu dia hendak mensuap anggota DPR RI untuk bagaimana usulan RT RW dan membuka provinsi baru untuk Riau Pesisir tapi dia waktu itu kena OTT waktu penyerahan duit dari pengusaha gula muda Mas Manur dan bersama Edison Manur Siahaan sebesar $32.000 Amerika. Bagaimana sebenarnya waktu itu lahan mereka bisa dibuktikan dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan. Juga ada berbarengan dengan ada kaitannya dengan kasus Surya Darmadi, karena waktu itu kasus Surya Darmadi melalui perusahaannya ada PT Palma, Siberida, Baru Bening, dan Palma Agrostadi dan segala macamnya ingin mengeluarkan dari status kawasan hutan. Dan juga dia terlibat juga dalam kasus pengesahan APBD waktu itu yang melibatkan juga DPRD Riau. Diputusan sampai dengan dia diputus 7 tahun sampai dengan perpanjangan kembali, tapi dia dapat gerasi dari Jokowi sehingga dia bebas murni. Dan setelah bebas murni dia diadili lagi untuk kasus APBD tadi, dan dia cuma dihukum 1 tahun di tingkat pengadilan negeri dan sudah berkekuatan hukum. Katanya dia mau jadi mau jadi wali kota Pekanbaru di usianya sekarang sudah hampir 80-an. Saya nggak tahu dia cukup nggak untuk menjadi gubernur karena dia udah menggabung bersama. Lanjut Pak. Tunggu Bang, berarti kalau secara putusannya sendiri ini kalau dilihat dari besaran jumlah korupsi dengan hukuman dendanya jauh ya Bang di bawah. Soalnya kayak Pak Saleh Jasir itu hanya 200 juta. Iya, itu denda. Dendanya hanya 200 juta. Tapi kan dari korupsinya 4 miliar lebih. Iya, dan ada kerugian negara yang harus dikembalikan. Ini kerugian negara memang harus dikembalikan. Okay. Itu denda pidananya saja. Tapi mereka harus mengembalikan kerugian negara tadi. Oke. Ya, dilanjut. Kalau tadi kita bicara soal gubernur, kali ini kita bicara soal bupati. Jadi di Rohul ada Pak Ramlan Jas almarhum, jadi dia juga terlibat terhadap pengadaan genset di 2005 dan dia sampai dengan akhirnya dia dihukum 4 tahun. Dia juga Dewan Penasihat Golkar Riau senior juga. Ada lagi Suparman waktu dia menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu. Ini jabatannya waktu menjadi Bupati Rokan Hulu, tetapi kasusnya itu
waktu dia menyuap Anas Makmun, Gubernur Riau, bagaimana sebenarnya dia mendapatkan fee dari pengesahan APBD dan dia mendapatkan pinjam pakai atas kendaraan dinas. Dan waktu beliau ini berbarengan kasusnya dengan Pak Johar Firdaus, Ketua DPRD waktu itu. Sampai dengan tingkat awal cukup fenomenal awal itu karena dia sempat dinyatakan bebas sampai dengan akhirnya di tingkat kasasi dia ternyata melakukan bersalah, dihukum 6 tahun. Dia ini ketua Golkar Rokan Hulu. Lanjut Pak. Ada selanjutnya yang berbarengan dengan kasusnya Pak Rusli Jainal tadi Gubernur Riau. Waktu itu kan Rusli Jainal mengeluarkan izin kerja rencana kerja tahunan itu di wilayah Siak dan Pelalawan. Di wilayah Siak terjaring juga Pak Arwin AS sebagai waktu itu menjadi bupati, di mana mereka menerima suap dari penerbitan perusahaan-perusahaan HTI untuk penerbitan IUPPHK HT dan terjadi kerugian negara sampai 301 miliar dan dia jadi divonis hukuman 4 tahun. Bapak ini sekarang jadi senior untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan waktu dia pencalonan dulu didukung oleh PKB dan Partai Amanat Nasional. Ada selanjutnya Bupati Kampar, pasca beliau jadi bupati, Pak Burhanuddin Hussein atau lebih akrab biasa dipanggil Pak Boy. Waktu dia, ini ada kaitan dengan ini. Sewaktu dia lepas jadi bupati, dia ditetapkan KPK sejak 2008, tetapkan tersangka. Lalu di 2010 2012 baru disidangkan. Sewaktu dia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Riau, bersama-sama dengan Rusli Jainal, Arwin AS dan Burhanuddin Hussein menerbitkan RKT yang saya sebut. Dan dia dinyatakan bersalah juga dengan penjara 6 tahun penjara. Dan beliau ini juga senior di Partai Golkar Kampar. Ada kemungkinan dia digadang-gadang juga menjadi ada banyak saya baca di media sosial di berita online dia digadang-gadang bisa juga calon kuat untuk Bupati Kampar. Again. Ya. Oke. Selanjutnya ada Pak Tengku di Pelalawan, Pak Tengku Asmun Jafar. Sewaktu dia menjadi Bupati Pelalawan, dia melakukan korupsi terhadap pengadaan tanah di Islamic Center. Yang kalau kita masuk di dekat kompleks Bupati itu ada Masjid Megah, samping itu di pengadaan tanahnya dia melakukan korupsi yang merugikan negara 4,5 miliar. Dan akhirnya di tingkat kasasi dia dinyatakan bersalah untuk hukuman 1,6 bulan dan dia juga senior untuk Partai Golkar di Siak. Lalu juga Pak Marwan Ibrahim. Oh ya, dia juga Pak Tengku Asmun Jafar ini di senior untuk Partai PAN. Korupsi utama. Iya, betul. Oke, selanjutnya Pak Marwan Ibrahim sewaktu dia menjadi sekda zamannya Pak Tengku Asmun Jafar, dia juga melakukan Sorry. Ya. Dia juga memperkaya diri sendiri dan korporasi terhadap perizinan dan perusahaan terhadap pembelian tanah di Islamic Center. Selanjutnya ini Pak Raja Tamsir Ahmad. Jadi beliau ini Bupati Indragiri Hulu, senior Partai Demokrat Riau. Waktu dia menjabat dulu sebagai bupati, dia juga melakukan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di Sekda Kabupaten yang dia waktu itu memangkas anggaran dinas. Dia juga dia dihukum cukup berat 8 tahun dan dia juga sekarang juga terlibat juga untuk korupsi untuk memperkaya korporasi dalam kasus Surya Darmadi di waktu semasa dia menjabat jadi Bupati Indragiri Hulu. Dia menerbitkan beberapa izin kawasan hutan, izin usaha perkebunan dalam kawasan hutan. Saya udah cek terakhir Pak Raja Tamsir Ahmad ini masih dalam proses pengajuan kasasi, tapi di tingkat
pertama dan 3 banding dia dihukum 7 tahun penjara. Lanjut. Selanjutnya di Bengkalis ada Pak Herden Saleh waktu dia korupsi untuk penyertaan modal PT Bumi Laksamana Jaya untuk pengadaan listrik, di mana ada kerugian negara 265 miliar dan dia dihukum 10 tahun. Lalu dia juga dijerat juga dalam korupsi pengadaan bansos di 2012 bersama dengan DPRD. Ini cukup banyak waktu itu, ada sekitar catatan saya itu ada lebih dari 5 orang Pak Herden Saleh bersama anggota DPRD yang terlibat dalam pengadaan bansos. Bagaimana mereka memanfaatkan dana negara yang lebih besaran miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi dan itu dipakai untuk mereka sendiri. Ada sebenarnya Pak Herden Saleh juga saya nggak tahu apakah KPK karena ini penanganannya di KPK. Ada juga kasusnya satu lagi untuk kasus korupsi paket kerja 6 paket jalan yang ada di Bengkalis. Saya tidak tahu apakah itu sudah jalan. Tapi kemarin janji KPK mereka akan mengangkat itu kembali. Lanjut juga ini sewaktu Pak Herden Saleh menjadi bupati, Amril Mukminin ini sebelum jadi bupati dia jadi anggota DPRD di Bengkalis. Jadi waktu itu dia juga ada 2 terlibat korupsi paket perjalanan, bagaimana dia mempercepat dan mempermudah salah satu PT Citra Gading Astritama untuk dimenangkan dalam proyek. Padahal waktu itu PT CGA ini sudah dapat blacklist dari satu badan, seharusnya dia tidak boleh untuk dapatkan karena ada beberapa syarat yang dia tidak dibolehkan oleh negara ataupun pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya juga dia ini melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, untuk menerima duit dari PT perusahaan sawit yang 2 perusahaan sawit yang berada di daerah Duri, yang dia menerima hampir 10 miliar, di mana duitnya itu jadi dititipkan kepada istrinya Kasmardi sewaktu dia sebelum menjadi bupati. Itu 2. Dan dia kalau Pak Herden Saleh ini jadi tokoh senior di PAN dan sebelumnya pernah juga jadi ketua PAN Riau. Kalau Pak Amril ini jadi ketua harian Golkar untuk Bengkalis, tapi sekarang Pak Amril udah pindah ke PDIP. Lanjut Pak. Ya, untuk ketiga, jadi di Bengkalis ini hat-trick, ada 3 orang. Jadi bupati 2, satu lagi wakil bupati yang terjerat korupsi waktu dia menjabat sebagai kepala dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Riau di kedinasan di Provinsi Riau. Dan dia merugikan keuangan negara 2,6 dan dihukum 6 tahun penjara. Waktu itu cukup benar-benar Pak Muhammad ini sampai dia beberapa bulan dinyatakan buron. Lalu juga Zulkifli AS dan Adnan Sika, wali kota Dumai yang dia menyuap pejabat di Kementerian Keuangan supaya dia dapat dana alokasi khusus. Bagaimana dia menyuap mereka dengan memberikan uang dan fasilitas pribadi supaya mereka bisa dapat duit. Kasus ini juga bagus mengembangkan karena pejabat Kementerian Keuangan itu juga melakukan hal yang sama di kota-kota kabupaten yang lain dan itu juga sudah diproses di KPK. Lanjut Pak. Ya, selain tadi di Bengkalis hat-trick, di Kuansi juga hat-trick. Gimana Mursini, Bupati Kuantan ini yang dia terlibat kasus terhadap pengadaan barang dan jasa di sekretariat daerah dan dia merugikan negara 7,4 miliar dan dihukum penjara 8 tahun. Dia tokoh senior untuk P3 karena dia pernah menjabat juga jadi ketua P3 Riau. Ada Andi Putra ini bupati waktu dia menjabat bupati yang terkena operasi tangkap tangan ya Pak. Jadi waktu itu dia minta sejumlah uang 1,5 miliar kepada PT udah dimulai Agro Lestari, perusahaan sawit yang masa berlaku HGU-nya sudah habis. Tapi dia karena perusahaan itu sebelum ada plasma, perusahaan itu berada di Kuantan, Sikinggi dan Kampar. Perusahaan ini tidak mau membangun plasma,
tapi minta kepada bupati supaya dia diberikan rekomendasi untuk penempatan kebun plasma yang ada di kabupaten lain. Dan itu terjaring oleh KPK, diputus, dan sekarang sudah bergugatan hukum, dan dia sudah lepas juga sekarang 4 tahun dan menjadi juga ketua Golkar untuk Buatan Singingi. Selanjutnya Indra Muklis Adnan, ini bupati almarhum, sekarang udah almarhum beberapa bulan lalu sudah meninggal. Ini waktu penyertaan modal untuk PT Gemilang Citra Mandiri yang merugikan keuangan negara 1,1 miliar. Ini cukup fenomenal bahwa waktu itu Kejaksaan Indragiri sempat dinyatakan tidak berbaik dakwaannya tidak bisa dilanjut karena kasusnya sudah kadaluarsa, dan waktu itu di tingkat pertama dan tingkat banding dinyatakan 7 tahun, tapi di tingkat kasasi dia dibebaskan karena menurut hakim penuntutannya sudah kadaluarsa. Untuk ini cukup selanjutnya Pak Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti, yang kalau dulu cukup fenomenal dengan yang bilang Kementerian Keuangan Iblis. Ternyata videonya viral di mana-mana. Dia melakukan kegiatan yang iblis juga sebenarnya. Iya. Ini kampung Pamizin namanya. Ya, bagaimana dia memangkas anggaran dinas untuk kepentingan pribadi bersama dengan istri sirinya. Lalu juga dia mendapatkan duit dari perusahaan pengadaan umroh, dan itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan dia sudah dihukum, dan sekarang masih proses kasasi. Kemarin terakhir dia di penjara 9 tahun. Ya, ini hat-tricknya di Kuantan Singingi. Ayahnya Pak Andi Putra yang kemarin ditetapkan jadi tersangka terhadap pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Hotel Kuan Sing. Kasus ini sudah banyak karena di tingkat mulai dari tingkat kepala dinas, kepala badan, dan yang pengadaan teknisnya sudah dihukum cukup besar. Kemarin dituntut 13 tahun dan 14 tahun. Saya pikir nanti bisa juga tuntutan yang besar untuk di Pak Sukardis untuk sidang selanjutnya, tapi Pak Sukardis ini masih dalam proses penyidikan. Belum sidang. Lanjut Pak. Jadi dalam catatan kita di Riau ini bupati, wali kota, semua kecuali Rokan Hilir dan Pekanbaru sudah ada kepala daerah yang melakukan sidang pidana. Rokan Hilir dan Pekanbaru yang belum ada dari catatan kita. Itu yang kepala daerah. Yang kepala daerah, Pak. Tapi kalau yang lain ada, yang lain tetap ada. Lanjut Pak. Selanjutnya, ya. Berkaca dari yang lalu sebenarnya, ini Pak Samsuar, kalau kita menilai bahwa dia sebenarnya melanggarkan korupsi juga. Karena apa? Dia sebagai gubernur sudah ada menerbitkan peraturan gubernur soal anti korupsi, tiga perihal. Tapi dia melakukan korupsi juga. Catatan kita bahwa satu itu dia mengajak Yan Prana ini Sekda Riau yang terlibat terhadap korupsi pengadaan barang dan jasa di Siak. Dan waktu itu Pak Samsur menjadi bupatinya. Selanjutnya juga dia menempatkan orang-orang terdekat, istri, menantu, dan anak untuk jadi jabatan di provinsi. Kayak yang lagi viral ya Bang ya? Iya. Lalu juga dia juga tidak menempatkan waktu Pak Yan Prana menjadi sekda dan dia melakukan dalam proses hukum, dia mengangkat orang yang tidak bersih juga. Ini Pak SF Arianto yang sekarang jadi gubernur Riau juga. PJ Gubernur Riau, dan dalam catatan kita Pak SF Arianto ini juga terlibat dalam beberapa kasus. Ada kasus Pon Riau, kasus pengadaan pemotongan anggaran rutin di Bapeda, dan pengadaan pipa transmisi di Indragiri Hilir. Oke, selanjutnya Pak. Jadi itu soal kepala daerah. Saya mau masuk soal ini tren yang 2023 yang terjadi di saya melihatnya itu risetnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa dari catatan kita itu sepanjang 2023 itu paling banyak korupsi itu dilakukan oleh ASN. Angka terbesar ada 29. Itu mulai dari pejabat sampai dengan kepala-kepala dinas di semua kabupaten kota.
khusus ASN. Lalu siapa keduanya? Perusahaan, karena memang perusahaan dan pejabat ini yang di status sebagai ASN ini memang mereka sering melakukan kolaborasi itu, karena memang trennya ada kalau peningkatan di ASN terjadi pasti di perusahaan mereka saling bekerja sama. Selanjutnya memang di tiap desa sampai sekarang juga sering juga kepala-kepala desa, lurah dan segala macam yang melakukan korupsi. Bagaimana mereka melakukan korupsi? Yang modelnya sama dengan kepala daerah tadi. Ada yang penerbitan izin, ada yang melakukan korupsi dalam pengadaan dana desa. Ya, itu catatan dari saya. Jadi kalau temuan kita itu memang kepala daerah dan ASN yang ada di Riau memang masih tergolong korup untuk melakukan untuk tindakan korupsi yang ada di Riau. Lalu juga sektor yang paling sering dilakukan itu adalah perizinan dan pengadaan barang dan jasa, juga anggaran. Selanjutnya kepala daerah Riau itu yang terlibat dalam korupsi itu masih berjejaring sampai sekarang. Masih mereka punya kroni-kroni yang memang mereka simpan untuk tetap bisa mungkin kemungkinan besar melakukan tindak pidana korupsi. Dan lalu juga kepala daerah yang korup ini adalah hasil dari partai politik. Itu temuan kita. Hampir semua tuh Semua karena rekomendasi partai. Dan rata-rata justru ketingginya ya Bang ya? Iya. Makanya rekomendasi kita bahwa karena sekarang mau dekat dengan pemilihan kepala daerah, kita nggak banyak butuh-butuh. Kalau saya berjalan di Pekanbaru, banyak bilang bagaimana menjadi wali kota hanya untuk membebaskan parkir, banjir, dan apalagi. Cuma itu kan. Ya kita perlu banyak PR yang lain kan. Ya bersama berani untuk melawan korupsi. Apa nanti mereka cuma saling bersinggungan atau saling mempererat? Atau juga bagaimana partai politik mendorong kepala daerah yang anti korupsi? Itu dorongan kita. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bang Jeffrey. Nah, itu tadi paparan atau temuan dari Senarai terkait pejabat daerah di Provinsi Riau yang terjerat kasus korupsi. Dari paparan dari Bang Jeffrey tadi, kita lihat teman-teman tadi ada kesimpulannya bahwa hampir keseluruhan itu hasil produk dari partai politik, kemudian juga ada banyak jenis korupsinya. Saya penasaran untuk yang berikutnya itu adalah ada beberapa tadi pengadaan mesin dan sebagainya. Anggarannya itu pada bagian barang dan jasa. Untuk itu, hari ini kita langsung berbicara kepada Bang Tarmizi dari Fitra Riau yang memang getol ya membahas tentang korupsi pada barang dan jasa. Nah, pada Bang Tarmizi boleh disampaikan bagaimana temuan dari Fitra khususnya untuk korupsi pada bidang barang dan jasa di Riau. Oke, terima kasih Mbak. Jadi agak mengerikan sebetulnya lihat data Bapak Jeffrey tadi, melihat bagaimana tren penindakan kasus korupsi terutama bagi kepala daerah. Ada sekitar berapa tadi? Ada sekitar, kalau di data kami ini belum update nih, ada sekitar 17 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, yang itu menandakan bahwa si kepala daerah ke depan itu otomatis sudah memiliki catatan dan itu akan memindikasi korupsi. Jadi itu yang perlu dihati-hatikan ke depan agar kepala daerah yang ke depan itu memang lebih melihat track record dan rekam jejak baik dia sebagai kepala daerah maupun dia sebagai ASN. Karena lihat cerita tadi itu memang dia berlatar belakang dari ASN yang kemudian naik ke yang sudah meninggalkan jejak-jejak yang tidak baik sebelumnya. Nah, lalu dari berbagai kepala daerah tadi, yang terakhir yang terbaru itu memang di Kabupaten Meranti ya, dan itu korupsinya cukup sebetulnya korupsinya tidak keren gitu. Dilakukan oleh kepala daerah. Korupsinya tidak keren. Karena korupsinya mengambil uang APBD, uang perjalanan rutin, perjalanan dinas, sehingga korupsi hanya seberapa kan gitu. Tapi dengan 3 kasus dia terjerat dengan cukup berat kan gitu. Nah itu kita agak memalukan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang terakhir itu Muhammad Adil, dan mudah-mudahan di daerah lain itu tidak terjadi lagi. Sudahlah, apalagi kalau kita lihat dari Meranti yang kebetulan juga kampung saya itu sudahlah daerahnya baru,
lalu kondisi kemiskinannya tinggi, APBD-nya rendah, dikorupsi pula kan. Nah ini Tidak seberapa tadi. ya agak menyedihkan tadi. Bisa dilanjut. Nah lalu terkait dengan korupsi di kepala daerah berikutnya tadi data Jeffrey dari cukup menarik ya, bagaimana melihat berbagai potensi kerugian negara yang diakibatkan daripada tindakan korupsi yang itu sebetulnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu selama ini itu belum transparansi dan akuntabel. Padahal prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah itu memang dituntut secara wajib transparansi, akuntabel dan melibatkan para pihak. Nah, lalu di beberapa kebijakan yang ada, misalnya di Provinsi Riau itu beberapa kali tidak, bahkan partisipasi yang dalam pembangunan daerah itu justru minim keterlibatan publik. Nah, misalnya gini, dalam hal penyusunan anggaran itu kita Fitra Riau sering diundang bagaimana membahas terkait dengan kecocokan regulasi yang ada baik pusat maupun daerah. Nah, tetapi dalam hal penentuan besaran dan segala macam itu kita tidak terlibat lagi. Artinya kan partisipasi sebagaimana yang dimandatkan di dalam kalau tidak salah Permen MK Peraturan Mahkamah Konstitusi, bagaimana partisipasi itu supaya lebih bermakna gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan di daerah-daerah. Lalu misalnya dari data LHP BPK misalnya itu bisa diteruskan sedikit. Misalnya ini, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri, Jaksa, dan KPK itu kalau di sektor anggaran itu memang bermula dari hasil auditnya BPK, karena dia sebagai pengawas di eksternal kan di penyelenggaraan pemerintah daerah. Padahal di internal juga ada yang namanya aparatur pemerintah APIP itu, inspektorat. Nah, kalau kita lihat di tren di penindakan kasus korupsi dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK itu memang cukup tinggi itu ditindak oleh kejaksaan. Sampai 39 tersangka dalam 15 kasus. Dan ini misalnya 27 kasus korupsi APBD, suap gratifikasi, 63 tersangka daerah, pejabat ASN maupun swasta. Dengan total kerugian negara sekitar 193 miliar. Dan ini misalnya di 2024 kasus korupsi yang terakhir terjadi di Riau yang dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi Riau, Kepala Dinas Pendidikan, yang itu menunjukkan korupsinya yang berulang-ulang setiap tahunnya. Itu temuan BPK-nya sering sekali. Setiap tahun itu pasti nemu namanya perjalanan dinas fiktif maupun pengadaan barang dan jasa dan segala macam. Apalagi yang terkait tadi yang dikorupsi multi-year di Bekalis, pembangunan infrastruktur tadi itu setiap tahun itu kan dianggarkan, dan itu ditemukan kekurangan volume dalam pengadaan jalan, dan itu indikasi korupsi sudah jelas. Dan aparatur penegak hukum di internal inspektorat dan BPK itu tidak cukup kuat dalam hal melakukan pencegahan. Bahkan banyak kan BPK itu terlibat korupsi, termasuk yang terjadi di Meranti. Bahkan KPK-nya sendiri, auditornya yang terlibat main. Nah, artinya pada akhirnya predikat yang dikeluarkan oleh BPK itu misalnya dalam WTP, wajib tanpa pengecualian, itu semuanya tidak ngefek gitu. Dan itu cukup menarik sebetulnya bagaimana daerah-daerah lain se-Indonesia itu paling banyak mendapatkan WTP. Tapi WTP itu tidak jaminan bahwa daerah itu bebas korupsi. Bahkan itu predikat bisa dibeli lah, seperti Predikat beli. Dan itu mengerikan sebetulnya. Apalagi level-level perjalanan dinas, pengadaan rutin tadi seperti dilakukan oleh Sekda Provinsi yang Berana, itu kan anggaran-anggaran yang dikelola rutin di daerah. Dan itu misalnya bisa satu pemaksaan dengan kewenangannya dia sebagai pimpinan, dia bisa memaksa bawahan-bawahannya. Lalu bawahannya juga demikian. Mengikut. Jadi sampai ke level bawah itu ada indikasi-indikasi korupsi, sehingga kualitas daripada pembangunan tidak tercapai lah seperti itu. Misalnya kita lihat di audit BPK di 2022, 2020, dan itu cukup tinggi yang mengindikasikan pada kerugian negara, potensi kerugian negara. Karena audit BPK ini sifatnya itu reguler, Pak. Reguler itu setiap tahun diaudit, tetapi dia tidak semua, hanya uji petik sampel.
jadi sampel dengan sehingga temuan itu seragam. Nah, tetapi begitu ada indikasi korupsi, yang itu misalnya penegak hukum kejaksaan ataupun KPK memerlukan audit yang namanya audit investigasi, nah itu perlu ditindaklanjuti dengan tadi audit secara dengan kebutuhan tertentu. Jadi kalau audit reguler itu sebetulnya belum jaminan bahwa ini indikasinya korupsi loh, ini apa segala macam. Tapi temuan-temuan itu mengarah kepada itu. Tinggal lagi penegak hukum kalau yang mau menyasar secara serius, misalnya KPK ataupun kejaksaan, minta aja kerjasama aja sama BPK. Kira-kira audit tahun 2023 kemarin itu berapa sih temuan yang ada di pemerintah daerah seluruh Riau. Nah, lalu dari audit ini yang mana yang paling mencurigakan dengan indikasi potensi kerugian negara, itu yang ditelusuri dengan meminta dilakukan audit investigasi atau audit dengan kebutuhan tertentu, sehingga itu bisa ditindaklanjuti gitu. Nah, lalu kemudian sistem-sistem perencanaan pembangunan di daerah itu juga masih sangat tertutup. Sistem yang dibangun dengan mencegah terjadi manipulasi markup anggaran, kemudian menyusup kegiatan yang tidak berdasarkan dari musyawarah di bawah gitu, musyawarah desa, musyawarah kabupaten, kecamatan, sampai ke berdasarkan provinsi. Nah, ini yang sebetulnya yang harus diantisipasi, termasuk yang kasus belajar pada kasus Gubernur Anas Mahmud, bagaimana dia menyuap banyak anggota DPRD agar meloloskan pengesahan APBD dalam hal meloloskan kepentingan politiknya. Nah, itu sebetulnya kepentingan itu tidak direncanakan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, tidak dibahas di kabupaten, tidak dibahas di OPD, sehingga itu tiba-tiba masuk karena kepentingan politiknya. Nah, itu banyak kepentingan yang sebetulnya termasuk desa. Desa misalnya sekarang dari penganggaran desa kita juga melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan desa di beberapa kabupaten juga banyak pemerintah daerah itu mengeluh. Bahkan si pelaksana kan misalnya desa itu mengeluh banyak titipan-titipan yang disusupi melalui perencanaan anggaran desa. Misalnya kepala daerah tertentu, ayo melalui BDS-nya dianggarkan untuk ini. Nah, itu mengakomodir kepentingan politik si kepala daerah. Lalu tentu kepala desa yang juga sebagai pemain politik di level bawah juga mengikut, karena dia juga misalnya dia sebagai tim suksesnya kepala daerah tertentu dan segala macam, sehingga itu bisa. Bahkan ada pengalaman kita Fitra itu pada suatu waktu melakukan advokasi untuk melaksanakan kebijakan tertentu, tapi karena kebijakan itu berimplikasi tidak menunjukkan misalnya penilaian kinerja desa tertentu itu menjadi turun, sehingga kepala desa tinggal telepon kepala daerah, Pak Bupati, kenapa kami jadi turun kinerja tahun ini, padahal kita ini. Jadi si Bupati karena dia itu adalah basis politiknya untuk intervensi, sehingga kita tidak bisa terelakkan di dalam situasi seperti itu. Dan itu kan mengakomodir kepentingan tertentu kan, politik dan sebagainya. Bisa dilanjut. Nah, kita sebenarnya tadi kalau kita belajar dari berapa sih kebutuhan penanganan ini sebetulnya yang dihitung oleh KPK beberapa waktu yang lalu, sehingga terjadi pertentangan antara tiga penegakan hukum ini, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada KPK. Misalnya KPK dengan operasionalnya cukup tinggi, satu kasus mencapai 138 juta dengan target tertentu, berapa dia akan dapat mengembalikan keuangan negara dari penindakan kasus korupsi. Dan itu pembandingan yang menyebabkan tiga institusi ini agak tidak seragam. Waktu pertama dulu kan seperti itu. Tapi begitu dalam perjalanan banyak undang-undang KPK ini, si KPK mulai semacam lembaga di bawah kendali presiden, sehingga ya biasa aja gitu. Jadi penindakan korupsi seperti jalan seperti biasa. Nah, ini juga kalau kita lihat secara nasional cukup tinggi ya kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian dan KPK. Tapi memang kepolisian yang memang cukup tinggi, bahkan itu diklaim misalnya di Polri kemarin gitu kan, tingkatan pimpinannya menganggap KPK, sehingga terjadi peluman-peluman KPK itu sebenarnya dimulai dari
kinerja di masing-masing institusi ini. Nah, KPK dengan kampanye yang cukup kuat menyasar ke korupsi yang besar-besar, sehingga ini padahal Polri yang menangani korupsi yang kecil tapi cenderung ramai gitu, banyak gitu, intensitasnya banyak. Nah, sehingga ini terjadi dan ini yang diharapkan tiga institusi ini dalam mendobrak dengan tadi memulai dengan fakta integritas dilemparkan ke beberapa pemerintah daerah dan OPD itu sebetulnya yang tidak dijalankan di daerah. Tadi ditindaklanjuti di beberapa kebijakan daerah misalnya, dan itu bisa kita lacak dari komitmen, dari penganggarannya, dari komitmen kualitas anggaran daerah yang itu sebetulnya hanya pelengkap administrasi dan itu tidak dijalankan. Bahkan Fitra dulu membuat namanya kolaborasi dengan KPK dan pemerintah daerah dalam bentuk audit sosial dalam hal penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan. Jadi ditemukan, kalau sifatnya pemerintah ada kecenderungan temuan yang mengarah kepada dia melaksanakan itu cenderung tidak dibuka. Tapi karena audit sosial itu dengan kolaborasi tiga perwakilan, ada NGO kita itu, dan itu sehingga itu jadi terungkap, itu menjadi rekomendasi kepada pemerintah kemudian untuk melakukan itu menindaklanjuti ke dalam program kegiatan. Ayo tahun depan ini dianggarkan untuk melaksanakan audit ini supaya ini tepat sasaran dan sebagainya. Itu yang terjadi. Bisa dilanjut. Nah, ini biasa ya modus-modus tindak pidana korupsi yang kita bisa, misalnya ada penggelapan anggaran, suap, gratifikasi, pemerasan, dan konflik kepentingan. Ini yang paling terjadi, yang sering terjadi. Dan tadi dari data tadi, kepala daerah dan pejabat ASN di bawahnya yang itu secara tren setiap tahunnya itu kan meningkat itu ya. Jadi ada kekhawatiran sebetulnya bagi kita sebagai masyarakat bagaimana memutus mata rantai ini supaya tidak terjadi lagi. Dan apakah memang korupsi itu sudah menjadi hobinya kepala daerah atau para ASN sehingga ini biasa-biasa aja. Terbukti kan begitu dia tertangkap, ditahan pakai baju oranye, ketawa dia kan, senyum, tidak ada rasa malu. Sehingga itu saya pikir itu menjadi untuk dia jadi terkenal dan akhirnya ya hobinya ya korupsi. Mungkin demikian. Sesuatu yang sudah terbiasa jadinya hobi gitu ya. Cukup, Bang? Oke, cukup. Terima kasih Bang Mizi. Dari paparan Bang Mizi tadi tergambar ya bahwa sebenarnya ketika di tingkat di atas dari kepala daerahnya itu memang korupsi atau tindakan-tindakan korupsi itu ngalir dari yang atas ke bawah gitu. Jadi akhirnya ya benar kata Bang Mizi tadi, akhirnya kepala daerah dan bawahan-bawahan di tingkat-tingkat ASN dan sebagainya itu menganggap itu sebagai seperti hobi gitu, karena dilakukan berkali-kali. Gitu. Baik, lanjut lagi. Tren korupsi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Mizi dan Bang Jeffrey, kebanyakan memang mayoritas itu kalau di Riau itu menyosornya itu kepada bidang sumber daya alam. Nah, kita beralih ke Bang Made Ali. Bang Made Ali dari Cikalahari akan memaparkan seperti apa korupsi pada sumber daya alam di Riau, temuan dari Cikalahari. Silakan, Bang. Terima kasih, Deva. Kalau ini kalau kita lihat paparan Jeffrey dan Tarmizi itu kan menunjukkan memang korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Riau itu terus terjadi, baik yang ditangani polisi, kejaksaan maupun oleh KPK. Yang tadi kalau lihat dari paparan Jeffrey itu kan kasus hanya Bupati Sukarmis ya yang ditangani oleh kejaksaan, ya. Selebihnya KPK. Nah, pertanyaan kita ketika menyangkut kepala daerah, gubernur, bupati, itu polisi dan kejaksaan kok takut nangani, gitu ya. Dari kasus dipaparkan Jeffrey tadi gitu ya, itu kan semua KPK kecuali Sukarmis, baru kejaksaan nangani. Nah, ini kenapa? Ya kalau kita lihat paparan ini tadi, kejaksaan itu banyak dan nangani, ya beraninya dengan ASN semua yang memang secara politik tidak punya pengaruh apa-apa. Tadi sambil mikir gitu,
Apa yang membuat itu? Jangan-jangan kejaksaan dibangunkan gedungnya oleh siapa gubernur sebelumnya? Andi Rahman. Andi Rahman. Jangan-jangan Polda dibangunkan gedungnya oleh Pak Samsuar, gubernur sebelumnya. Oleh Rusli Zainal banyak dulu dibangun kan, gitu ya. Termasuk di daerah misalnya gedung-gedung polsek apa gitu ya, dan kejaksaan. Jadi ini konteks Forkopimda juga jadi salah satu menurut saya ladang kong kali kong, ladang mula korupsi komunikasi antar kepala daerah, kejaksaan, kepala daerah dan penegak hukum, gitu ya. Itu yang bikin ini, yang bikin kenapa polisi dan kejaksaan di Riau itu tidak berani. Nah, oleh karenanya kita masih butuh KPK, gitu ya. Kita masih butuh KPK. Kalau ini kan fakta yang dipaparkan Jeffrey itu menunjukkan bahwa memang dalam menangani korupsi kalau mau menghentikan, memang kita nggak butuh polisi dan kejaksaan. Buktinya di Riau, kita butuhnya KPK, gitu ya. Nah ini kaitan dengan pemilihan KPK nantinya, termasuk Dewas kan, pemilihan komisioner KPK. Nah ini dilemahkan lagi. Jangan dilemahkan. Kalau dilemahkan maka ya sudah lah. Di Riau korupsi akan terus jalan gitu ya. Polisi dan kejaksaan ya nggak ada gunanya di Riau. Kalau cuma nangkepin nangkepin ASN kelas-kelas teri gitu ya, bikin habis duit kita aja. Nah itu. Nah lalu kalau kita lihat nih dari sistem dari sisi reformasi gitu ya, kalau kita lihat kasus di Riau itu kan korupsi kepala daerah itu kan 2003 Pak Saleh. Kalau kita hitung 2003 sampai sekarang itu terus terjadi 21 tahun. Nggak pernah bebas dari korupsi. Nggak pernah bebas. Dan itu melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung. Gitu ya. 21 tahun pilkada, setelah pilkada korupsi, setelah pilkada korupsi. Gitu terus rantainya 21 tahun. Sampai 2024 ini. Nah pertanyaan kita kan, ketika pilkada serentak se-Indonesia November 2024 termasuk di Riau misalnya, pertanyaan besarnya apakah gitu ya kita akan menghasilkan bupati yang anti korupsi, sementara catatan 20 tahun lalu jangan-jangan hasil pilkada juga nanti meneruskan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah 21 tahun terakhir ini. Jangan-jangan itu jadi budaya di Provinsi Riau. Entah orang-orang terdekat atau dia lagi. Iya, orang terdekat atau dia lagi. Nah, jangan-jangan ini jadi kebiasaan, jadi kebudayaan bahwa kalau jadi kepala daerah nggak korup itu harga diri kita hilang, marwah marwah kita tuh hilang. Karena kalau kita nggak korup dianggap nggak keren, Nggak viral ya. Data yang dipaparkan Tarmizi dan itu kan bacanya seperti itu. Nah ini penting di 2024 apakah kepala daerah kita menghasilkan benar-benar kepala daerah yang anti korupsi dengan situasi yang 21 tahun Riau itu tidak pernah lepas dari kepala daerah yang korup. Nah, tapi kalau kita lihat yang muncul juga, ya kalau saya nggak yakin Itu pasti aja. akan terjadi korupsi lagi. Orangnya itu Nah, saja. tapi kalau mau menghentikan korupsi kepala daerah di Riau, ya matikan KPK. Bacaannya kan seperti itu, Iya. gitu ya. Itu bacanya seperti itu. Nah, kita ke korupsi sumber daya alam. Selain korupsi pengadaan barang jasa tadi, itu sebelumnya. Ini kan yang lagi ngetrend nih. Ini kritik untuk KPK. Ini Harun Masiku, buron 2020. Dia tidak bisa dikejar oleh KPK karena dilindungi oleh Hasto. Hasto sekjen PDIP. Dulu masih dekat dengan kekuasaan, dengan Jokowi. Begitu PDIP perang dengan Jokowi, nggak tahu kenapa tiba-tiba KPK manggil Hasto, Hasto ini, lalu Harun Masiku tiba-tiba mau dikejar sambil ngomong dalam 2 minggu itu mereka bisa ini.
Tapi tiba-tiba ngomong, kalau ada informasi kabarin ke kami. Jadi apa? Quotes-nya. Bagaimana melihat kekuasaan itu mempermainkan KPK? Iya. Dulu Hasto yang melindungi Harun Masiku karena dia dekat dengan kekuasaan, ya. Begitu PDIP berseberangan dengan Jokowi, tiba-tiba Dikejar. Hasto juga akan, kalau kita lihat kan, dimain-mainin sama KPK. Nah, sesungguhnya KPK konteks Harun Masiku ini itu melayani siapa? Melayani publik kah? Atau melayani Presiden Jokowi? Ini kacau. Nah, kalau kita lihat KPK misalnya, kalau dengan Harun Masiku ini orang miskin lah, orang kere. Apalah yang dengan Harun Masiku ya. KPK juga untuk konteks ini beraninya dengan orang seperti ini. Misal dengan ini Surya Darmadi, ini dulu lari di Singapura. Gak berani dikejar oleh KPK. Takut. Ini yang nangkep nih kejaksaan. Kejaksaan Agung yang menangkap dia, buron di Singapura itu disuruh balik. Gara-gara asetnya dibekukan semua. Jadi give up ini orang tua. Iya. Lalu naik kasusnya kan, money laundering di penjara sekarang. Dia kan buka Jepri itu. Setiap hari dia mantul. Kejagaan liputan ya. Nah ini kejaksaan. Padahal ini buronannya KPK. Surya Darmadi. Jadi KPK itu juga tebang pilih. Saya nggak tahu ini. Di KPK kenapa gitu ya. Kasus-kasus sumber daya alam yang melibatkan orang-orang besarnya. Nanti kita lihat. Siapa? Ini kan. Nah ini sudah 2008 berapa? 16 tahun. Tidak pernah dikejar oleh KPK. Ini sudah buron dari 2008 ketika dia jadi saksi. Ini di sumber dakwaan KPK yang nyebut Rosman selaku General Manager Forest DPP melarikan diri dalam pencarian, artinya DPP sampai sekarang sih tidak pernah dikejar. Bukannya udah aku lah. Sekarang nggak pernah dikejar oleh KPK. Gini ya. Tapi kalau ini hampir tiap hari pemberitaannya di ini. Tapi kalau ini KPK nggak berani. Kenapa? Mau Bambang Wijayanto, mau Novel Baswedan, bacot aja banyak Novel Baswedan. Nah, Novel Baswedan tuh, siapa? Andi Wijayanto, siapa lagi yang orang Sulawesi itu? Abraham Samad. Kalau korupsi politik keren. Tapi kalau sudah ini loyo, gitu ya, loyo. Yang harus diapresiasi itu, yang dulu berani ngejar buron itu Antasari Azhar, ketua KPK pertama. Setelah itu loyo semua. Ketika berhadapan dengan ketika berhadapan dengan Taipan, orang-orang kaya yang menggasak sumber daya alam itu. Next, mari kita lihat misalnya dalam kasus sektor korupsi di sektor sumber daya alam, khusus korupsi kehutanan. Kalau kita masuk di Riau misalnya, ya ini apa namanya, kalau kita lihat ya, hak lingkungan hidup yang sehat itu hak kita, hak lahir batin ya. Kalau lingkungan hidup rusak, jadi kalau lingkungan hidup rusak, semua akan lumpuh, mau pendidikan kah, mau pemerintahan kah, dan seterusnya. Buktinya apa? Waktu asap kemarin, ketika lingkungan hidup rusak, gak ada yang bisa ngapa-ngapain, cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Riau itu kan, musim hujan pasti banjir tuh, kemarau, karhutlah. Ya ini yang tak kenal musim ya, setidaknya 21 tahun terakhir ini. Ya, ini semua mematikan untuk rakyat kita yang kere ini kan. Ini semua mematikan. Semua ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, kerusakan ekologis terus berulang dan terjadi. Next. Nah, kalau kita lihat di Riau, risetnya Cikalahari gitu ya, korupsi kehutanan itu dari 15 tahun terakhir lah, atau 16 tahun terakhir, itu kok 3 komunitas besar yang ada di Riau itu
sumber daya alam, kehutanan, perkebunan, dan pertanahan, termasuk tambang. Tapi tambang itu kan korupsi pengadaan barang jasa ya, tambang yang melibatkan siapa? DPR RI waktu itu kan. Jadi semua korupsi sudah ada di Riau sumber daya alamnya. Bahkan kebun karet pun ada. Saya lupa masukkan. Pengadaan kebun karet oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Tapi tahun berapa gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang besar, misal kehutanan itu kan, korupsi kehutanan ada 3, selalu berkisar soal perizinan kehutanannya. Jadi perizinan sektor kehutanan itu memang rawan korupsi dan pasti terjadi. Ketika mengurus perizinan itu ribet pasti korup tuh. Apalagi itu di ruang gelap kan. Dan tidak semua orang paham dengan model perizinan di sektor kehutanan. Misal kalau kita lihat yang sebelah kiri sana itu, korupsi pertama perizinan industri kehutanan untuk ATI 20 perusahaan yang tadi kita sudah sebut. Ini melibatkan 2 bupati, 1 gubernur, gitu ya. Melibatkan bupati, kepala desa, dan gubernur. Total kerugian negara itu 1,3 T, yang menyuap lagi-lagi 20 perusahaan yang terafiliasi dengan grup APP dan April Group. Lalu kedua, ini melihat trennya melihat korupsinya ya. Hutan tanaman itu 2008 sampai 2014. Lalu 2014 sampai 2003 itu korupsi RT/RWP. Jadi perusahaan-perusahaan sawit itu yang berada dalam kawasan hutan, dia mau mengubah menjadi non kawasan hutan, itu kan bisa cepat melalui RT/RWP. Nah inilah yang melibatkan Gubernur Riau. Gubernur Riau ya, Gubernur Riau, lalu ada Surya Darmadi. Karena sawit dia yang dalam kawasan hutan itu, dia mau lepaskan dengan jalan cepat melalui revisi RT/RWP Riau. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat 2020, ini korupsi sawit dalam kawasan hutan, gitu ya. Ini yang melibatkan Surya Darmadi dan Tamsir Rahman. Ini ada 2 sebenarnya, sawit dalam kawasan hutan dan ada agrarianya juga, gitu ya. HGU di dalam kawasan hutan. Tapi kalau yang ini sawit dalam kawasan hutan. Jadi ada 3 tren ini. Gila-gilaan kan kerugiannya. 78 triliun 1,3 T, gitu ya, yang melibatkan korupsi di sektor kehutanan. Lagi-lagi 3 ini yang nanti KPK semua. Nah, termasuk yang di bawah, ada tren baru di Riau. Setelah korupsi kehutanan, muncullah korupsi agraria. Berawal dari OTT Bupati Kuansing yang mau memperpanjang HGU 16 perusahaan yang HGU-nya sudah habis. Bukan 16, sorry. 1 perusahaan PT Agromulyo HGU-nya mau habis, yang Jeffrey jelaskan tadi. Dia itu kan perizinan sektor pertanahan. Lagi-lagi di perizinan korupsinya. Lalu setelah Bupati Kuansing OTT terbongkarlah korupsi di BPN yang melibatkan kepala BPN M. Syahril. Jadi kelihatan ya 15 atau 16 tahun terakhir ini bagaimana korupsi sektor sumber daya alam, kehutanan, pertanahan, dan perkebunan itu nyata terjadi di Riau. Bahwa luasnya kebun sawit di Riau, luasnya industri kehutanan di Riau, dan luasnya tanah yang dikuasai oleh korporasi, gitu ya, mau legal maupun tidak legal, pasti dalam rantai perizinan itu ada korupsinya. Nah, riset 16 tahun ini menunjukkan itu, mengerikan di sektor sumber daya alam. Next, ini misal contohnya, kalau kita lihat, kita balik ke belakang ya, ini ada 2 bupati, berawal dari kasus Pelalawan, Azmun, lalu masuk ke Siap, lalu ada Rusli Zainal dalam rantai perizinan, izin 20 IUPHKT itu harusnya tidak diberikan di hutan alam, diberikan karena waktu itu kewenangan menentukan IUPHKT ada di bupati. Kalau sekarang kan udah ditarik ke pusat semua. Itulah setelah dulu memunculkan raja-raja kaya, raja-raja kecil itu karena kewenangan izin itu berada di
di daerah gara-gara dampak desentralisasi. Nah, lalu 3 kepala dinas dan gubernur waktu itu udah kan isinya udahlah bodong, malah diberikan RKT dan seterusnya. Akhirnya mereka terlibatlah bersama-sama. Tapi dari kasus Asmun Ja'far, Arwin, 1 gubernur dan 3 kepala dinas, itu jelas menyebutkan dari semua rantai perselisihan ini yang untung itu perusahaan. Dia nebang kayu alam, untungnya gede-gedean. 1,3 triliun tadi itu. Untuk 1 perusahaan April aja itu belum APP. Gitu ya. Nah, semua ngomong, Rusli ngomong, ini iya aku dapat sedikit, tapi perusahaan dapat besar. Dia nyuap. Dia nyuap ke Asmun, Arwin, sama si almarhum Mas Rahman. Mereka semua nyebut, kami udah kena nih, kok perusahaan enggak dalam pledoinya, semua nyebut. Nah lagi-lagi di KPK ya, lagi-lagi lemah. Ya ada yang bilang Novel Baswedan itu hebat. Novel Baswedan berhadapan dengan ini juga keok kok. Novel Baswedan, Andi Wijayanto, Abraham Samad, yang dipersepsikan orang hebat itu, iya kalau korupsi politiknya. Dia hanya berani dengan ini. Kepala daerah. Taipannya enggak. Taipannya enggak. Malah justru berani si Kejaksaan Agung. Surya Darmadi langsung jadikan tersangka. Justru menurut saya yang berani itu juga KPK zaman sekarang. Menetapkan si Surya Darmadi tersangka kan. Itu di zaman ini atau di zamannya Agus Raharjo? Oh iya, Agus Raharjo 2019. Iya, 2019 Surya Darmadi. Itu ya. Surya Darmadi. Nah, ini dilemanya di KPK. Jadi jangan bilang KPK itu hebat juga. Enggak. Jadi enggak ada satupun orang di KPK itu yang mau yang anti korupsi kah dia dulu masuk di situ mau apa. Kalau sudah berhadapan dengan Taipan, next misalnya. Nah, kalau sudah berhadapan dengan ini semua, ini kan 20 direktur perusahaan, Taipan semua nih. Ini sudah ngaku semua mereka, iya kami ngasih duit. Ya kami salah dan seterusnya. Dia sudah ngaku, tapi tidak pernah tersangka oleh KPK. Mereka sudah ngaku semua. Ini So Erwin misalnya. Mengajukan izin namun tak memiliki kemampuan teknis, kan ngaco-ngaco. Udah pada ngaku semua. Tapi tidak jadikan tersangka oleh KPK. Ini direktur perusahaannya. Nah, next. Tapi ini berarti nggak ada yang diproses nih? Nggak ada yang diproses oleh KPK. KPK yang proses kepala daerah itu tadi. Dari kepala daerah tadi nyeret ke mereka, gitu ya? Iya. Tapi ini jelas terlibat. Ini dokumen putusan semua menyebut itu. Di dakwaan KPK juga menyebut itu. Next. Nah ini misalnya. Bagian keuangan RAPP dulu bilang, ya dia bilang sederhana kok, iya kami gara-gara nembang hutan alam itu yang korup dan seterusnya kami untung 939 M. Menembang hutan alam tanpa izin ilegal. Untung besarnya ini. Udah bayangkan ini berapa tahun mereka nembang itu. Sekali nembang hutan alam keuntungannya ini. Gila. Next. Habis ya. Nah ini yang saya mau bilang. Gini. Tadi kan kalau kita lihat 21 tahun terakhir ini korupsi, kenapa korupsi itu hidup dan menjamur di Riau? Para koruptornya itu karena punya kekuasaan, punya power. Sumbernya dari mana? Selain dari APBD, pengadaan barang jasa itu tadi sih ya, sumber uang dia korup untuk melanggengkan kekuasaan. Paling banyak juga dari sektor sumber daya alam, gitu ya, sektor sumber daya alam. Nah makanya selama tata kelola sumber daya alam di Riau tidak diperbaiki dan tidak dibenahi, selama itu pula korupsi akan muncul di Riau dan itu jadi sumber duitnya para kepala daerah, gitu ya. Sumber duitnya para kepala daerah. Dari mulai hal kecil misalnya. Hal kecil apa? Bayangkan aja kan hampir setiap tahun itu perusahaan ini ngirim parcel ke semua
kepala daerah, baik yang menjabat maupun yang nggak menjabat. Belum lagi fasilitas-fasilitas lain yang mereka kasih. Jadi memang tadi kan sumber pendanaan mereka ya APBD dan ini. Nah, jadi pertanyaan kita di setiap kontestasi pilkada gitu ya, nah, perusahaan ini ada terus. Bisa jadi dan bukan bisa jadi sih. Mereka juga nyetor kan ke calon kepala daerah mana yang apalagi Dana dia kampanyenya gitu. incumbent. Oke. Kalau dana kampanye secara ini mereka nggak terang-terangan lah. Oke. Ininya kan. Kan kelihatan misalnya waktu menjabat nih. Misalnya contoh paling real nih. Samsuar waktu jadi gubernur. Anda bayangkan ketika 17 Agustus di depan kantor gubernur Riau itu hanya ada 2 balon besar yang naik. Balon pecel lele nggak ada situ. Balon APP Nana? Iya. Anda bayangkan gimana dia bisa naikkan balon itu Di depan kantor gubernur. di depan kantor gubernur, gitu ya? Ya sponsor mungkin resmi tapi nggak resminya. Siapa yang bisa ngasih izin? Siapa yang bisa ngasih izin terbang balon kayak gitu? Kalau bukan gubernur, kelas-kelas sekda atau sini mana lah sih? Nah itu terus terjadi kan selama Samsur menjabat misalnya, gitu ya. Ya ini sumber modal. Apalagi Samsur mau naik kan jadi gubernur. Dan zaman Rusli juga seperti itu juga. Balon-balon mereka bukan hanya balon-balon kan. Nah, jadi 2 ini jadi sumber mereka. Selama tata kelola yang di transparansi, akuntabel, anggaran kita ya, termasuk sektor perizinan tata kelola kehutanan itu selama itu tidak dibenahi, tidak diperbaiki, ya korupsi di Riau itu nggak akan bisa diberantas. Dan itu sudah jadi budaya sekarang kan. Sudah jadi budaya, jadi tren, jadi kebiasaan, jadi kebiasaan lah. Jadi siapapun yang mimpin, anak muda sekalipun Gen Z, kalau dia nggak korup di Riau, nggak keren. Karena nanti para koruptor bilang, kami korup semua, kok nggak korup? Misi nanti jadi bupati kan, kok nggak korup kok sih? Tapi dia kok nggak ketemu hobi gitu. hebat kok sih tak korup. Karena faktor ini tadi, Iya. gitu ya. Ya, itu siapa? Oke. Mungkin ini sebagai penutup aja ya Bang. Ini kan sebenarnya topik pembicaraan kita ini gimana supaya nanti waktu Oktober mendatang yang kita pilih, ini masuk kaum Reva lah ya, Gen Z bulan ke bawah itu, gimana supaya kami pas milih itu nggak milih orang-orang yang kayak disebut-sebut tadi gitu. Ada nggak sih Bang langkah awalnya kami kenalin, oh si ini kayak gini loh gitu. Ya itu yang menjadi tantangan sebetulnya, jadi tantangan ke depan karena sekarang itu penjaringan para calon kepala daerah itu tidak terlepas dari lingkungan itu juga kan, itu aja, sehingga untuk mencari cara untuk memberikan kepada calon alternatif itu kan menjadi susah. Susah Misalnya juga merekomendasikan. misalnya gini, partai politik indikatornya adalah orang-orang yang memiliki modal kan. Orang memiliki modal itu kecenderungan tadi punya catatan-catatan tidak baik di belakang. Sehingga kita yang paling dari masyarakat yang ingin mengusung calon yang paling ideal, bersih dan segala macam. Dan ini ya terbatas dengan kriteria partai tadi ini yang menyebabkan kita terjerat dalam sistem yang dibangun, sistem demokrasi yang kita bangun ini. Nah, tapi paling tidak ada semacam upaya kita untuk melawan lah dominasi pada partai pemodal yang tadi terlibat dalam politik praktis. Nah ini bagaimana Gen Z atau yang kemudian pemilih pemula itu lebih menapis lagi informasi-informasi, bahkan mencari tahu sedalam mungkin informasi terkait dengan para calon. Lalu memang ini mungkin jadi semacam agenda ke depan bersama nih dan Bang Devi, kira-kira kita sebagai yang paling bisa melakukan semacam pembanding dari gerakan-gerakan dari partai politik, kemudian kita bisa memberi semacam pendidikan politik lah kepada pemilih pemula ke depan melalui sosialisasi, dengan diskusi yang terus secara rutin sampai kepada perhelatan pilkada itu.
Dan memang kita harapkan itu sama lah gini Mbak, kalau kita tidak bisa sampai kepada tujuan akhir yang ideal yang kita harapkan, paling tidak usaha yang menuju itu yang sudah kita lakukan akan sangat tidak berarti kita kalau tidak melakukan upaya-upaya itu, walaupun meskipun hasilnya nanti kita tidak sesuai dengan harapan kita, dan itu penting untuk kita terus suarakan ke depan. Oke, sebenarnya teman-teman, tidak peran dari Jikalah Hari, Senarai, dan Fitra Riau itu juga tidak akan terlalu berdampak ketika kami memberikan selalu pemberitahuan atau menginformasikan kepada teman-teman pendengar, pembaca, penonton, followers di Instagram dan sebagainya. Kalau kalian itu sendiri tidak mencari tahu gitu, maka cari tahu lebih kepada yang masing-masing ada website, masing-masing ada Instagram, dan udah berkomitmen untuk terus mengupdate, untuk terus memberitahukan calon-calon kepada daerah yang nanti yang mau naik gitu. Kita usahakan ada orang-orang yang peka terhadap kondisi sumber daya alam kita saat ini, mau berjuang sama-sama, tidak hanya tadi banjir dan parkir ya. Permasalahan di Riau dan di Pekanbaru itu tidak hanya sekecil itu, ada banyak faktor lain, ada banyak masalah yang lebih banyak lagi seperti itu. Ada cukup sampai sekian aja kali ya. Oke, ada yang mau ditambahin? Ya, ini menyambung ya. Dari ini kan pertanyaan kita dari 21 tahun korupsi kepala daerah tadi di mobil kada, apakah akan muncul kepala daerah nanti dalam 5 tahun dia menjabat tidak terjerat korupsi? Kan itu yang kita jawab. Nah, dari calon-calon yang ada, satu pun tidak ada yang membicarakan anti korupsi. Oh, sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini. Misal sampai masuk Pak Samsur? Kan yang muncul dari yang terbaru itu lembaga survei Indonesia ya. Itu kan yang muncul Abdul Wahid, Bapak Samsuar, lalu si Edi Natar, ada Samsul Rizal, nama mereka itu. Satu pun nggak ada yang ngomong tentang anti korupsi. Kalau kita lihat tadi, bisa jadi takut kan, ngomong anti korupsi, nggak ada nih, sumber modal kita lari semua, gitu ya, nggak ada satu pun yang ngomong anti korupsi, meskipun sekarang isunya masih penjaringan, masih lobby. Nah, meskipun penjaringan, kalau kita lihat tadi, itu kan rata-rata partai Golkar yang banyak korupnya ya, Golkar Pan maksudnya. Ada satu PKB tadi. Ya, satu aja. Golkar Pan gitu ya. Nah, di partai politik pun tidak ada yang memberi kriteria ketika penjaringan ini. Kau misalnya butuh partai ini, tapi kau harus punya komitmen anti korupsi misalnya. Tidak ada satupun. Nah, yang paling konyol menurut saya di Pekanbaru calon wali kotanya. Kenapa? Mereka bukan mau jadi wali kota. Tapi misal kayak Dr. Iksan, iya. siapa? Rismanda itu. Mereka cuma mau jadi sebenarnya kan misal yang kasuistis, menghentikan banjir, parkir, apa lagi. Nah itu cukup jadi kepala dinas saja lah. Kalau enggak jadi kontraktor sih. Ya, pemimpin wali kota itu enggak itulah misinya. Masa 5 tahun dia cuma mau ngurusi banjir, mau ngurusi ini, padahal kan jalan ya. Iya, dia harus berpikiran bagaimana menghentikan itu secara permanen. Gitu ya. Kan terkait semua tuh. Misalnya apa yang bikin banjir tuh? Sebanyak ini ruko di Pekanbaru misalnya. Ya. Sebanyak ini yang bikin banjir mampet. Bukan banjirnya dihilangkan, tapi penyebab banjir itu apa? Kan gak ada yang bisa sampai situ. Jadi baru rata-rata calon wali kota muncul cuma kelas kepala dinas. Agak lucu. Jadi nggak muncul kan? Termasuk calon bupati 12 kabupaten kota misalnya. Ada 2 wali kota kan, Dumai dan Pekanbaru. Belum ada pun satu pun. Nggak tahu kalau misi udah ini. Ada satu calon atau balon kepala daerah itu yang memang punya misi, salah satunya adalah menggelorakan anti korupsi misalnya. Nggak ada. Jadi kalau itu nggak ada, mungkin karena sudah 21 tahun, sudah budaya ya, kita tunggu aja. Berikutnya ya akan tetap saja korupsi di Riau itu tidak bisa dihilangkan. Gitu ya. Jeffrey, ada tambahan? Aku pikir ya
kalaupun ada, saya pikir sulit juga. Karena yang kita lihat sekarang kan itu tidak ada yang punya komitmen anti korupsi. Atau juga kita punya data sebenarnya kayak petahana itu lebih banyak mereka bermain itu ya mencari modal kepada korporasi, perusahaan-perusahaan lain. Mereka sistemnya meminta dan memaksa. Contoh kasus kayak di kasus Andi Putra. Jadi di dalam kasus Andi Putra terbukti bahwa selama Andi Putra menjadi ketua DPR DIY saja, dia minta duit secara sengaja kepada PDN Mulya. Waktu dia waktu dia mau mencalon jadi bupati, dia juga minta setoran mana untuk dana kampanye. Waktu dia duduk, Padahal masih muda, masuk milenial. Ulang-ulang itu. Jadi nggak ada kriteria, tidak ada kriteria sebenarnya muda atau tua, tapi memang kita lihat tidak ada memang yang punya komitmen soal itu. Ataupun kalau ada punya komitmen, ya mereka tidak berani juga untuk duduk dan berlaga gitu. Nggak tahu Bang Misi nanti mencalonkan jadi bupati independen. Sama sih, kalau Messi nggak korup dia agent. Itu hobi kita. Nggak masuk circle deh. Jadi kalau Prabowo mau bikin apa? Mau bikin presiden club kan? Nanti kalau Messi jadi ini ada apa kepala daerah ex koruptor club. Dan tidak dari diskusi tadi ada dua hal penting ke depan yang bisa kita tarik. Yang pertama itu di bagaimana pemilihan kepala daerah itu yang kita harap itu yang paling ideal, yang paling berintegritas itu muncul nanti. Yang kedua, harapan dalam penanganan korupsi karena ini juga momentum di KPK sedang seleksi penerimaan korupsi KPK, dan itu penting. Mungkin banyak kita bisa diskusikan kembali kira-kira mungkin tidak kita semacam majukan judicial review KPK khususnya terkait dengan usia, karena ada jurisprudensi kan usia Walpres kemarin di bawah 40 bisa. Kenapa usia calon komisioner KPK itu mentok di 50 tahun? Kita harus turunkan karena aktivis-aktivis anti korupsi masih muda, nggak punya kesempatan untuk nyalon. Nah ini yang bisa kita diskusikan. Udah ada yang tua tapi kena asam lambung. Oke, sekian kita hari ini cukup menarik dan memang sangat menarik untuk didengarkan. Untuk teman-teman pendengar, jika ada yang ingin disarankan ke depan kita mau bahas apa, boleh di komen pada kolom komentar atau bisa juga menuju ke Instagram kita di Senarai. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.